Kekuatan dua politik terbesar di Somalia, sesama Wahabi Salafi ini bentrok. Satu berafiliasi ke Arab Saudi, satu ke Qatar. Ini sama-sama Wahabi Salafi. Al-Shabaab yang melakukan pembantaian di negara-negara tanduk Afrika dan menguasai setengah wilayah Somalia ini penganut paham yang sama, Wahabi Salafi juga. Kekuatan-kekuatan di dalam tentara dan polisi di Somalia itu dipimpin oleh sebuah organisasi kajian Islam yang namanya Al-Ittihad Al-Islamiyah yang dipimpin oleh seorang jenderal. Wahabi Salafi juga. Coba bayangin, orang yang ingin memerangi terorisme dan terorisme yang ingin diperangi pahamnya sama. Yang waras tidak boleh ngalah. Dan video ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang waras. Bagi yang tidak waras, lewatkan saja. Kampung saya, di kampung bapak saya, bodoh amat, saya nggak ada ini. Karena ini bukan karena soal fanatisme terhadap Nahdlatul Ulama, tapi saya melihatnya secara empirik apa yang terjadi di negara-negara yang menganut Wahabi Salafi. Nanti saya ceritakan. Saya sudah berkeliling, saya sudah ke Afrika kurang lebih 3 kali, saya sudah ke beberapa negara di Timur Tengah, ke negara-negara di Asia Selatan, di Asia Tengah, ke Filipina, dan juga ke beberapa negara di Amerika Selatan. Dan saya kebetulan belajar di Amerika dan tinggal di Amerika kurang lebih 6 tahun. Saya tahu semua bagaimana gestur-gestur cara beragama orang-orang yang mengaku beragama. Saya tahu gestur-gestur orang yang mengatakan sebagai orang sekuler, orang liberal dan sebagainya. Saya tahu persis. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, kemudian apa yang saya bisa berikan kepada orang Somalia, saya bilang, Anda harus bisa mendirikan sebuah organisasi yang setidaknya mirip dengan NU. Saya ceritakan, NU itu adalah semua dimulai dengan akulturasi agama, akulturasi budaya. Saya jelaskan seperti itu. Dan mereka memang tidak punya itu. Ini persoalannya. Kekuatan dua politik terbesar di Somalia, sesama Wahabi Salafi ini bentrok. Satu berafiliasi ke Arab Saudi, satu ke Qatar. Ini sama-sama Wahabi Salafi. Al-Shabaab yang melakukan pembantaian di negara-negara tanduk Afrika dan menguasai setengah wilayah Somalia ini penganut paham yang sama, Wahabi Salafi juga. Kekuatan-kekuatan di dalam tentara dan polisi di Somalia itu dipimpin oleh sebuah organisasi kajian Islam yang namanya Al-Ittihad Al-Islamiyah yang dipimpin oleh seorang jenderal. Wahabi Salafi juga. Coba bayangin, orang yang ingin memerangi terorisme dan terorisme yang ingin diperangi pahamnya sama. Makanya saya bilang we have 4 points. Kita punya 4 poin yang harus dilakukan di dalam negara Somalia. Satu, mereka harus punya Pancasila. Ini berat sekali. Saya ceritakan mengapa Pancasila ini bisa diterima oleh mayoritas orang Islam. Saya ceritakan mulai dari Mbah Hashim dan sebagainya. Panjang kalau saya ceritakan di sini dan saya yakin teman-teman tahulah itu. Kemudian yang kedua, mereka ini tidak mau berdampingan dengan orang yang berbeda. Karena kalian, saya bilang, menganut faham-faham Ibnu Taimiyah yang memang tidak menghendaki perbedaan. Kalian ini adalah penganut faham-faham dari Said Qutb dalam Fidilalil Quran, Ma'alim fil Thoriq, dan faham-faham yang dianut oleh Muhammad Qutb dalam Jahiliyatul Qarnin Ishrin, dan juga kalian ini terlalu terbiasa dan luas untuk memberikan pemahaman-pemahaman Abu Bakar Nadi dalam Idarat at-Tawahhush, sehingga kalian ini berperang bukan ingin mematikan brutalitas, tapi kalian sebenarnya adalah merebutkan porsi-porsi brutalitas itu. Hari ini pemerintahan di Somalia juga melakukan praktek-praktek brutalitas. Bukan atas nama agama, bukan atas nama tafsir, tapi atas nama politik. Ini adalah gestur-gestur yang terjadi dan yang merusak sejarah Islam selama 1400 tahun. Dan ini dipraktekkan oleh Somalia, dipraktekkan oleh Boko Haram di Nigeria, dipraktekkan oleh Jabhat al-Nusra di Suriah, dan dipraktekkan oleh Laskar At-Taiba di Pakistan, Afghanistan, dan di sebagian negara bagian India seperti Jammu dan Kashmir. Kesalahan mereka adalah satu, mereka tidak punya organisasi yang bisa melakukan social deployment seperti NU. Tepuk tangan untuk NU.
Saya merinding kalau cerita soal NU. Terus terang, wallahi, karena memang NU ini tidak dipunyai oleh negara manapun di dunia. Dan negara manapun di dunia tidak punya undang-undang anti teror yang seperti kita punya. Namanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Dulu undang-undang teror kita itu adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Orang melakukan tindakan teror baru bisa ditangkap. Orang meledakkan bom baru setelah korbannya bergelimpangan bisa ditangkap. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 di bawah pemerintahan Pak Jokowi ini, orang-orang yang baru berkeinginan untuk melakukan aksi teror sudah bisa ditangkap tanpa harus melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ini hebatnya. Makanya dalam TV One saya selalu bilang ini adalah magnum opus, ini masterpiece. Sekali lagi, yang waras tidak boleh ngalah. Dan video ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang waras. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara.